Oke, kita lanjut. Tadi terputus. Kita lanjut masih dengan hubungan serangga dengan manusia. Yang ketiga tadi menyebarluaskan penyakit, ya, yaitu sebagai vektor. Jadi terbagi dengan cara mekanis. Cara mekanis itu dari sumber penyakit atau agent langsung ke host atau penjamu atau ke manusia. Jadi misalnya nyamuk atau lalat terbang lalu meletakkan larvanya pada luka manusia. Nah, itu menyebabkan penyakit, cara mekanis ya. Atau lalat membawa kotoran. Lalat itu kotor loh ya, dia langsung ke manusia dengan bibit penyakitnya. Dia tidak sengaja, dia cuma lewat aja. Kemudian ada cara biologis. Cara biologis apa saja kita lihat. Cara biologis ada propagatif, ada siklopropagatif, ada siklodevelopmental. Apa itu? Kita lihat. Propagatif itu adalah penyakit atau agent di dalam tubuh serangga hanya mengalami proses perkembangbiakan. Jadi seperti sel membelah, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Itu pada virus DBD pada tubuh nyamuk ya. Jadi pada tubuh nyamuk ada virus dengue. Nah, itu dia hanya mengalami proses berkembang biak menjadi banyak. Itu propagatif. Kemudian sikropropagatif adalah bibit penyakit yang di dalam tubuh serangga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangbiakan. Ya, contohnya ini penyakit malaria yang bertumbuh dan berkembang biak pada tubuh nyamuk Anopheles. Ya, dia bertumbuh dan berkembang biak. Nah, kemudian ada siklodevelopmental, itu bibit penyakit atau agent di dalam tubuh serangga hanya mengalami proses pertumbuhan saja. Ini contohnya pada penyakit filariasis. Jadi di tubuh nyamuk Anopheles itu ada mikrofilaria yang dari instar 1 menjadi instar 4, jadi lebih membesar ya. Jadi lebih besar. Dia hanya proses pertumbuhannya, tumbuh saja dari kecil menjadi besar tanpa berkembang biak. Kemudian lanjut, contoh dari dampak serangga akibat ulah manusia nih. Contoh dari dampak serangga ya, tapi akibat ulah manusia apa itu? Man-made breeding place ya. Jadi manusia yang membuat tempat perindukan bagi nyamuk Anopheles penyebab malaria. Ini contohnya pembukaan irigasi. Ya, kemudian pemukiman baru. Nanti akan timbullah cerukan-cerukan yang nanti terisi dengan air bila hujan. Nah, itu akan menjadi tempat perindukan nyamuk Anopheles. Nah, kemudian perburuan hewan secara membabi buta. Jadi manusia sering pergi memburu hewan, segala babi hutan, kemudian rusa, kemudian monyet, orangutan, sehingga hospes dari nyamuk ya, macam-macam bukan hospes dari nyamuk, spesies dari hewan itu sangat berkurang ya. Membuka pemukiman baru juga berkurang, hewannya malah lari lebih dalam ke hutan atau ada yang mati. Nah, ini akan menyebabkan perubahan perilaku dari serangga, dari nyamuk contohnya. Jadi tadinya nyamuk hanya menggigit para binatang itu, tapi para binatang itu tidak ada, maka kemudian ada pemukiman baru, maka dia nyamuknya menggigit ya, menggigit dan menghisap pada manusia. Itu perubahan perilaku dari serangga tersebut. Kemudian dampak menggunakan pestisida yang digunakan oleh petugas yang nakal ya, dalam tanda petik. Jadi mungkin misalnya untuk melakukan fogging itu menggunakan malation itu kan harganya mahal ya, maka malationnya
sedikitkan takarannya, yang dibanyakan itu bensinnya, sehingga banyaklah asapnya. Wah, kita para rakyat atau masyarakat yang tidak tahu menahu, wah udah keren nih, udah disemprot nih, mati nih semua. Padahal karena malationnya sedikit, maka nyamuk yang disemprot ada yang mati, ada yang juga tidak mati. Dan yang tidak mati ini akan kawin lagi dan dia akan menelurkan nyamuk-nyamuk baru yang akan rentan terhadap malation. Oke, sudah keluar kucing ini, maka terima kasih atas perhatiannya. Kalian tolong yang tadi saya bilang searching, kalian searching, kemudian kalian kirim di tugas kelas Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada yang salah. Dan sebelum ditutup, bila ada yang kurang mengerti, kalian bisa tanya di grup WA kita. Terima kasih, tetap semangat belajar walaupun kita belajar seperti ini. Dan kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa bertanya di grup WA atau kalian searching, ya, searching. Jadi jangan bosan untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.